Materi kita adalah listening skill. Kita akan belajar 4 skill malam ini, yaitu skill 7 sampai 10. Kalau kemarin kita 3 skill, yaitu berapa? 4, 5, 6. Hari ini 7 sampai 10. Baik, kita ending dulu ini kuisnya. Oke, skor tertinggi 78 ya. Bagus. Kemarin sudah saya simulasi ya, kalau butuhnya hanya 450 untuk structure itu benar separuh udah oke. Strukturnya, lainnya juga hampir sama. Kita exit dulu. Oke, hari ini kita belajar skill yang ke-7 ya. Oke. Skill yang ke-7 kita fokus ke negatif ya. Kalimat negatif yang mengandung not atau no gitu ya. Nanti kita lihat jenis-jenisnya ya. Oke. Suara saya terdengar ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Oke, aduh ya Allah. Oke, yang skill 7, listen for negative expression. Jadi kalau di recording ada negative expression, nah kita harus perhatian di situ. Kita harus konsentrasi di situ. Ya, negative expressions are very common in the short dialogues. Ini sangat umum dalam short dialognya TOEFL. And the most common kind of correct response to a negative statement is positive. Ya. Jadi jawabannya kalau recordingnya negatif, kita pilih jawaban yang positif. Statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Kita langsung ke contohnya. How did they get to their grandmother's house in the mine? Ini kan nama ya, in the mine in only 5 years. Bagaimana mereka ke rumah neneknya di Maine hanya dalam waktu 5 jam. Terus jawabannya, they didn't. Nah, ini adalah negative expressions. Didn't. Kemudian won't. Won't itu will not ya. Didn't, will not. Kemudian um, couldn't itu yang mengandung en itu negatif ya. Jadi negatif dalam recording itu tidak selalu jelas not gitu tidak ya, tapi didn't, wouldn't, couldn't, apalagi ya, won't ya. Jadi they didn't drive slowly on the trip to Minor. Oke. Didn't drive slowly artinya apa? Cepat ya. Tidak mengendarai secara pelan. Berarti apa? Negatif statementnya kan tidak pelan ya. Berarti positifnya cepat ya artinya. Berarti what does the woman say about the trip? Yang negatif-negatif, nah, biasanya salah. Berarti antara yang A dan yang C. Karena kan tadi kan dibilang, nah, untuk skill 7 itu kalau recordingnya negatif, jawabnya yang positif. Berarti they drove rather quickly. Cepat. They want to travel slowly. Salah ya. Salah ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Quickly adalah arti dari don't drive slowly. Oke, nah ini ada eh, rumusnya ya. The correct answer is answer A. If they didn't drive slowly to Maine, this means that they drove rather quickly. Notice that the correct answer use quickly, the opposite
slowly. The answer to use slowly are not correct. The following chart outlines the types of negative expression that you should be careful of. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Ingat, negatif itu tidak hanya yang ada not-notnya ya. Kita lihat di sini ya. Expressionnya. Kalau regular negatif memang mengandung not atau belakangnya itu terdengar ya. Kita kan listening ya, terdengar hen-hen gitu ya. Kulden den gitu ya. Itu. Kalau other negatif, ya, ini yang biasanya tersirat ya. Nobody. Nobody itu mengandung arti negatif. No one, nothing, never. Ya, never. Berarti kalau di misal ya di soalnya itu never change, never change, tidak berubah. Berarti jawabannya bisa jadi stable gitu ya. Tidak berubah berarti stable atau static gitu. Kemudian negatif prefix ya. Oke, dalam bahasa Inggris ya, untuk seringkali untuk menegatifkan sesuatu yang positif ditambahi prefix. Prefix itu adalah awalan. Ada an, in, this ya. Misal kayak in. Kita tahu kalau expensive, expensive itu kan artinya mahal. Kalau ditambahi prefix in, inexpensive, berarti ini kan tidak mahal, mengandung negative expression. Ya. Inexpensive berarti tidak mahal, artinya cheap, gitu kan. Kemudian un juga sering kan, apa ya, un. Oke, kan dispute ya, dispute. Dispute itu kan membantah ya, membantah. Kalau ada an-nya di depan berarti tak terbantah ya. Ini ada negatifnya, negatif prefix. Dis, Kita tahu continue ya, continue itu kan lanjut ya. Kalau dikasih prefix discontinue berarti terputus, berarti tidak lanjut ya. Jadi kita tidak boleh hanya terpaku pada negative expression itu sesuatu yang ada not-nya aja. Tapi ini ada lagi ya. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Kemudian example ya. Tom is not sad about the result. Not sad. Ya udah, kita cari lawan kata dari sad. Ada not sad berarti lawan kata dari sad happy, ya kan? Kemudian nobody arrive on time. On time, nobody. Berarti wali aneh, wali aneh. Berarti maaf ya, berarti kebalikannya on time berarti apa? Ya semua telat, late ya. Nobody arrive on time. Tidak seorang pun tepat waktu, nobody. Ya ini negatif ya. Kemudian Sal never works hard. Never work hard berarti lazy ya. Tidak pernah bekerja keras berarti dia lazy gitu ya. Kemudian the patient was insane. Sane. Insane itu adalah not sane. Waras. Berarti kalau not sane atau insane itu gila ya, crazy. Itu ya, untuk skill 7 adalah negative expression. Fokus di situ. Kita coba mengerjakan ini dulu. Oke. Hmm, icon. Nah, biasanya kalau ini juga juga itu ya. Kalau kita kan biasanya I cannot biar mudah didengar ya. Tapi kalau orang native kan biasanya icon. Icon agak A itu malah artinya negatif. I can't seem to get the door unlocked. That isn't the right key for the door. Tapi kita kan di skill pertama kita fokus aja ke speaker nomor 2. Berarti apa ini? That isn't the right key for the door. Ya udah, kebalikannya dari right key apa? Karena ada isn't. Isn't. Berarti itu bukan kunci yang tepat untuk pintu itu ya. That isn't the right key. Berarti mana jawabannya? Para audiens. Oke, ada yang di chat. C. C, C. Ya,
Ya, ini pengecoh ya, similar sound. Ya, jadi skill-skill yang sudah kita pelajari jangan dilupakan ya. Kemudian right ini untuk mengecoh right ya. Memang hampir mirip ya. Ini kan right key, ini ya right juga. W-nya nggak dibaca memang, hampir mirip. Right. Ya, jadi jangan membaca right ya. The man should write the message on the door. The man has the wrong key, betul ya. Not right artinya wrong. Ya, malah nggak ada similar soundnya, berarti yang C. Oke, next. Nomor 2. Were you pleased with last week convention? Nothing went as planned. Tidak satu pun berjalan sesuai rencana, ya toh? Nothing went as planned. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Oke, tidak sesuai dengan rencana berarti tidak terorganisasi. Ya. Attend enggak, last week nggak ada yang nyebut last week. Oh, ada di sini last week, tapi ini kan speaker pertama. She wasn't pleased with last week. Oke, jadi kita fokusnya ke yang speaker kedua ya. Oke, benar yang A. Nomor 3. Are you planning to go to college next year? I'm really unsure. Nah, ini unsure about the idea. Ini kan ada prefixnya un ya. Sure itu kan pasti. Kalau unsure berarti yang mana? Yang C. Yang C. Iya, kalau tidak yakin berarti kan ragu, berarti hesitate. Hesitate itu nounnya. Kalau verbnya itu hesitate itu ya. Once nggak ada. Definitely wants berarti benar-benar ingin pergi ke university atau ke sekolah ya, atau ke kampus. The certain about his plans. Enggak. Unsure kok berarti ini ya. Oke, berarti yang C ya. Unsure itu adalah ragu-ragu sama dengan hesitant. Oke. Skill 7 negatif. Sekarang kita lihat skill 8. Nah, ini juga masih negatif, tapi ini double negatifnya ya. Double negative expression. Oke. It is possible for two negative ideas to appear in one sentence. And the result can be quite confusing. Oke, kita lihat contohnya. I can't believe the news that I heard about the concert. Aku tidak percaya berita bahwa yang aku dengar tentang konser itu. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Ini udah ada isn't, ada im lagi ya kan? Ada double negatif di sini. Not sama prefix im ya. Tadi ada nggak di sini prefix im? Nah, ini kan cuma sampel ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tidak sesedikit ini ya. Ada tambahan im juga itu negatif ya. Makanya kan possible bentuk negatifnya impossible. Nah, ini ada dua negative expression. Em, apa namanya? Berurutan. It's impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Tidak mungkin. Berarti artinya mungkin ya. Kalau dalam matematika ya, min dikali min hasilnya plus gitu ya. Beda kalau yang tadi kan negatifnya satu berarti dicari sinonimnya. Ya, misal kayak not sad, tidak sedih berarti happy. Not sad, tidak sedih artinya berarti happy gitu. Langsung kalau yang skill 8. Kalau skill 7, kalau skill 8 langsung pakai rumus min kali min sama dengan plus ya. Isn't impossible. Tidak mungkin. Berarti mungkin. Ya, hati-hati ya. Terus kita lihat sini. The correct answer to this question is answer C. If it isn't impossible for the concert to take place, then it is possible. And the model might indicates possibility. Nah, jadi might itu kan mungkin mengindikasikan kemungkinan.
The following chart outlines the situations where double negatives can occur. Ini contoh ya, misal negative word seperti tadi ya, seperti tadi ada not, ada no, ada non. Ada negatif prefix kayak tadi an, in, this, im juga sama ya. Misal contoh, he didn't like the unclean office. Didn't like unclean office. Tidak suka tidak bersih. Tidak suka yang tidak bersih. Berarti tinggal tinggal dihapus saja semua negatifnya. Berarti apa? Clean gitu aja, ya kan? Nah, karena kita harus bisa ini mikir cepat ketika listening, karena kan cepat itu recordingnya ya. He didn't like the unclean office. Oke, berarti kita eliminasi semua negatifnya. Nah, berarti tinggal clean. Ya, kalau ada dua negatif statement berurutan. Two negative verbs. Two negative verbs. It isn't it isn't snowing, so they aren't going to the mountain. Jika tidak bersalju, maka mereka tidak pergi ke gunung. Jika tidak bersalju, maka mereka tidak pergi ke gunung. Negative verbs. Isn't snowing sama aren't going. Implies that they would go if it is snowing. Ya berarti tinggal seperti tadi. Nah, negatifnya dihilangin semua. Berarti it is snowing, so they are going to the mountains. Gitu ya. Dihilangi not-notnya. Sama dengan yang ini tadi. Oke. Neither or not. Neither or not. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Neither itu artinya negatif ya. Berarti Sue tidak suka film. Begitu juga Mark. Gitu. Ini kalau menerjemahkan secara luwesnya. Ya, berarti Sue tidak suka film dan begitu juga dengan Mark. And neither did Mark. Berarti ya tinggal, berarti artinya keduanya tidak suka film ya. Both did not like the movie. Oke. Kalau neither not, ini nggak boleh dihilangi ya not-notnya. Khusus yang neither or not. Neither or not either ya. Oke. Sekarang kita coba 3 soal ya. Paula, you work so hard setting up 2 field trip. I hope no one's unhappy with the arrangements. No one's unhappy. Tinggal dicoret aja negatifnya. Berarti jawabannya yang mana? Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang Alfa. A. Oke, kita ada 2 jawabannya, kita cek satu-satu ya. She hopes everyone will be pleased. Ini tampaknya benar. She knows no one is happy with no. She's arranged to take trip because enggak. Biasanya malah yang kayak gini nggak mungkin dimention ulang ya, karena untuk mengecoh. Unhappy kan berarti dimension ulang yang ada di recording. Happy juga ada. Everyone's happy with the condition of it. Ini masih dalam bentuk harapan ya. Tapi ya kalau yang D ini kayaknya sudah ya, sudah. Ini kan sudah menyatakan setiap orang senang dengan kondisi di lapangan. Padahal masih harapan ya. I hope no one's unhappy with the arrangement. Jadi paling paling mudah tadi yaitu 2 negatifnya dihapus, berarti tinggal happy. Oke. She hopes, tetap harapan ya. She hopes everyone, no one itu kan ya ya one jadinya semua orang ya. Kalau setiap orang, kalau no one kan tidak seorang pun. Kalau everyone kan setiap orang will be pleased. Will be pleased itu adalah synonyms dari happy. Ya.
Dia berharap setiap orang akan bahagia atau senang. Nah, yang A ya. Next, nomor 2. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Didn't study enough, didn't do well. What does the man mean? Yang D, Delta. Yang D. His grades was poor because of inadequate preparation. Oke, yang A dulu. He studied a lot and passed. Enggak. Dia kan disebut dia tidak belajar dengan cukup sehingga dia tidak melakukannya dengan baik. Dia tidak lolos, berarti tidak lolos. He failed in spite of his effort. Dia gagal in spite of itu walaupun dia berusaha. Ya, enggak. He got a good grade, enggak, ya. His grade was poor, ya, because of inadequate preparation. Inadequate itu uh, enough. Enough itu kan, nah ini kan didn't-nya ini dihapus semua ya. Nah, berarti tinggal enough, study enough ya, study enough. Study enough itu kan belajar yang cukup. Nah, mana belajar yang cukup? Yang ini, inadequate preparation. Enough itu sinonim dengan, bukan inadequate. Nah, didn't enough itu inadequate ya. Nah, tidak 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 sesuai ya, tidak pas. Preparation itu belajarnya itu ya. Oke, misal kita nggak bisa pakai rumus yang tadi, berarti kita memang harus minimal memahami kata-kata atau kalimat dari second speaker. He didn't study enough. Dia tidak belajar dengan cukup. So I didn't study enough. So I didn't do well. Sehingga aku tidak melakukannya dengan baik. Berarti his grade was poor because of inadequate preparation. Ini adalah negatif. Oke, nomor 3. Were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't. Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Jadi keduanya nggak dapat tiket ya. Neither. Nah, ini sudah jelas ya. Secara tersirat menunjukkan bahwa baik Mark ataupun Paul tidak mendapatkan tiket. Mana berarti? Yang B, Bravo. B. Yang B. Oke. Nah, keduanya were unable to obtain tickets. Ya. Unable tidak dapat, obtain itu mendapatkan ya. Obtain itu sinonim with get. Ya, berarti kalau yang A, walaupun Mark tidak mendapatkan tiket, Paul dapat. Padahal kan enggak keduanya. Neither Mark nor Paul baik baik ini cara cara ngartiinnya gini. Baik Mark atau Paul tidak ingin pergi ke konser. Bukan, mereka ingin tapi nggak dapat tiket. Mark berusaha mendapatkan tiket tapi Paul tidak. Enggak, berarti yang ini ya. Keduanya sama-sama unable. Oke. Kemudian next skill 9. Ini memang 4 skill ini fokusnya ke negatif-negatif ya. Yang 9 ini adalah kita juga harus listen for almost negative expression. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya negatif secara mutlak, ada yang almost negatif. Hampir negatif ya. Contoh, certain expressions in English have almost negative meanings. These expressions are common in the short dialogues. Contoh, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Barely itu kurang, ya, atau sedikit kurang. Saya kurang memiliki cukup uang. Ya, almost negatif. Berarti bisa kurang, bisa sedikit lah barely itu. Bisa jarang, tergantung konteksnya ya. Kalau kita mendengar almost negative expression, berarti kita harus fokus di situ. Barely enough money. Berarti kalau yang A, he had plenty of. Plenty of itu berarti banyak. He did not have enough money for the bill. Tidak punya uang
Punya dia, tapi nggak cukup atau mungkin mepet. Ya, salah. He paid the bill. Dia membayar tagihan tapi has no money left. Tidak ada uang yang tersisa. Ini yang lebih mendekati. He was unable to pay the bill. Tidak, ini nggak totally nggak bisa membayar. Hampir ya, hampir nggak bisa membayar. Kalau hampir nggak bisa membayar itu punya, tapi setelah buat bayar habis uangnya. Has no money left. Tidak ada uang yang tersisa. Intinya di antara A, B, C, D yang paling mendekati kebenaran dengan recording adalah yang C. Oke, kita lihat keterangannya ya. In the main statement, the word enough indicate that there was enough. So he paid the bill. However, it was barely enough. So he almost did not have enough and certainly has no money left. The correct answer is therefore answer C. The following chart outlines common almost negative expression. Jadi selain ada barely, nah ini ada lagi almost negative expression. Tapi ingat, di sini tuh hanya sampel saja. Nah, kalau mau cari yang lebih banyak, boleh cari di internet sendiri ya. Yang arti yang pertama, almost none, hampir tidak pernah. Hampir tidak ada. Ya, almost none, hampir tidak ada. Yang kedua, almost never, hampir tidak pernah. Ini hampir tidak ada, hampir tidak pernah. Apa itu? Hampir tidak ada itu hardly, barely, scarcely, only. Ya, ini negatif juga, negative expression. Masuk negative expression tapi almost. Hardly, barely, scarcely, only. Artinya hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Almost no one. Contoh, there is hardly any food in the refrigerator. Artinya ada tapi sedikit. Ada kata hardly-nya. Hampir tidak ada ya. There is hardly any food in the refrigerator. Almost never. Rarely, seldom. Artinya sama. Artinya adalah almost never. Contoh, he rarely drives to work. Dia hampir tidak pernah menyetir sendiri lah bahasanya ke tempat kerja atau untuk bekerja. Ya, ingat-ingat ada hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldom. Ya. Oke, kita coba. Nah, yang ini. I hear that Mona's been offered the manager's job, but she has hardly any work experience. Tapi dia, ini kan has any work experience ya. Kita artikannya begini dulu. But he has any work experience. Tapi dia memiliki pengalaman bekerja. Tapi ada hardly-nya, berarti dia hampir tidak memiliki pengalaman bekerja ya. Hardly tadi, hampir tidak punya, hampir tidak ada ya. Berarti tapi dia hampir tidak ada pengalaman bekerja. Berarti mana jawabannya, Bapak Ibu? Yang D, delta. Yang D. Mona's job as manager is hard. Oke, kita lihat dulu yang A ya. Mona hasn't worked hard. Ini semua ada hard-hardnya ya. Takutnya itu mengecoh yang ini. Coba yang A dulu ya. Mona hasn't worked hard. Uh, belum pernah bekerja keras. Nggak ada. Ini work hard ini mengecoh hardly ya. Mona's experience has been hard. Nah, pengalaman Mona keras atau ya sangat menyakitkan lah bahasanya. Enggak. Ini untuk mengecoh hardly. Mona's job as manager is hard. Salah ya. Mona has D. not worked for very long. Nah, ini yang lebih mendekati ya. Karena di sini disebutkan experience-nya tuh hampir nggak ada. Berarti kalau nggak ada experience berarti dia belum bekerja dalam waktu yang lama. Ya. Oke, berarti hard-hardnya ini tadi mengecoh yang hardly ya. Ingat skill nomor 3 lah kalau nggak salah, saya nggak hafal. Avoid similar sounds. Oke, next.
Nomor 2. How much time did Sam spend on his paper for economics class? Berapa lama ya? He has seldom taken so much. Ingat itu grammarnya ya. Kalau ada has, habis itu verb 3. Bab 3. Nah, keterangannya boleh disempit-sempitkan di antaranya has sama verb 3. He has seldom taken so much time on a research paper. Kalau seldomnya kita nggak baca dulu, berarti kan artinya dia telah mengambil banyak waktu ya. Dia telah mengambil atau mengambil banyak waktu untuk research papernya. Tapi ada seldom berarti jarang, hampir tidak pernah Jarang. ya, hampir tidak pernah. Berarti hampir tidak pernah mengerjakan lah berarti. Berarti yang mana jawabannya? B. Yang Sam B. Sam has rarely worked so hard. Bisa jadi. Kita cek yang A dulu ya. Sam usually spend time much on enggak ya, usually enggak. Sam took too much time enggak ya. Ada seldom kok. Sam sampean. Sam should have worked harder enggak. Oke, berarti yang ini ya. B. Dia jarang bekerja keras, especially in this case on his research paper. Oke, ini derajat. Oke. Sekarang yang nomor 3. Oke, does Steve usually park his car there? Apakah Steve selalu memarkirkan mobilnya di sana? Only once has he parked his car in that lot. Lot itu kayak pekarangan itu ya. Only once has he parked. Ini kenapa susunannya jadi bolak-balik ini? Ini namanya para kalimat inversi ya di sini. Kalimat inversi. Nah, ini kalimat inversi itu masuk di structure ya. Jadi kayak eh ininya ditaruh di depan biasanya. Nah, almost negatifnya taruh depan. Only once kan harusnya kan he has parked ya. He has parked his car in that lot. Ya, tapi ini dibalik. Biasanya taruh depan. Nah, ini namanya kalimat inversi. Kenapa ada kalimat inversi? Karena ada eh negatifnya di sini. Oke, berarti hampir tidak pernah ya kalau only one hampir tidak pernah dia parkir di tempat itu, di pekarangan itu. Berarti jawabannya mana? Yang senada, yang paling mendekati. Hanya sekali atau jarang, hampir tidak pernah berarti kalau hanya sekali. Ada yang menjawab untuk Agak nomor nggak 3? yakin tapi B mungkin Bu. B, oke, kita B. kita Delta. oh delta, oke. Coba ya, kita ulas dari yang A dulu. He parked his car there once in a while. Enggak ya? Dia memarkirkan di sana sementara. Enggak ada kata sementara. He parked his car there a lot. Nah, Delta. a lot ini kan mengecah that lot ya. A lot itu kan sering ya atau banyak ya. He Ya. only leaves his car there for short period. Enggak ada keterangan short period ya. Delta. Nah, berarti delta ya. He left his car there. Dia meninggalkan mobilnya di sana, artinya parkir ya, Plus parkir his one. car Plus on just one occasion. Occasion itu kesempatan. Jadi occasion atau opportunity itu synonyms. Berarti yang D. Oke. Sekarang last skill sebelum nanti kita praktis seperti biasa ya, menggunakan recording pakai YouTube. Eh, nomor ini ya. Ya, listening skill 10. Masih negatif ya, masih negatif ya. Listen for negatives with comparative. Nah, komparatif yang kemarin itu ada more ya. Iya, Kalau kalau most. kalau suku katanya lebih dari satu ya, suku kata lebih dari satu ya, pakai more. Misal more beautiful, more expensive gitu ya. Kalau ada tambahan er ya, itu
suffix ya berarti. Kalau yang depan kan prefix, kalau yang belakang berarti suffix ya. Ada R itu kalau Correct. suku katanya satu, biasanya gitu ya. Suku katanya cuma satu. Misal kayak tinggi kan tol, jadi M. taller gitu ya. Ini kan suku katanya satu. Big, jadi bigger gitu ya. Karena big satu suku kata. Oke. Sekarang kita Masuk. harus perhatian kalau ada negatif yang diikuti dengan komparatif. Nomor satu. What do you think of the new student in the math class? Apa yang kamu, bagaimana pendapatmu tentang siswa baru di kelas matematika? No one is more intelligent than she is. No one is more intelligent than she is. Tidak seorang pun yang lebih pandai daripada dia. Nah, ini nggak ada rumusnya ya kalau saya. Yang penting kita tahu maknanya. Ya. No itu adalah negatifnya, ya. More intelligent itu komparatifnya, ya. Lebih pintar. Tidak seorang pun yang lebih pintar dari dia. Berarti artinya apa dia? Dia the smartest, smartest atau paling pandai, ya. Oke. Berarti kalau kita lihat rumusnya ya, kalau kita lihat rumusnya berarti negatif ya, ditambah comparison ya, komparatif ya. Komparatif ya. Rumusnya ya, negatif tambah komparatif hasilnya superlatif. Nah, tapi ini nggak mutlak ya. Nah, bisa dibilang 90% lah. Nah, kalau bahasa Inggris kan ada pengecualian. Ya kan kalau kita lihat ada negatif tambah komparatif hasilnya superlatif. Kalau superlatif kan sing the most, smartest, ya, biggest, tallest, most beautiful, gitu kan. Oke, sekarang kita lihat ini. The man responds to the woman's questions with the negative no and the comparative more intelligent. And this combination has a superlative meaning, ya kan? This combination has a superlative meaning. Jadi kombinasi no dan more itu menghasilkan superlatif yaitu the ada est-nya, the smartest. Ya. The best answer is therefore answer D. The following chart outlines comparisons that you should be careful of when they are used with negative. Contoh, no one is more beautiful. No one is more beautiful. Berarti the most beautiful, ya kan? He couldn't be happier. Couldn't be happier. Negatif, superlatif. Berarti extremely happy. Ya. Oh, happy banget lah ya. Ya. Atau happiest ya, happiest. Oke, kita coba. Eh, have you gotten over your cold yet? Have you gotten over your cold yet? Intinya apakah kamu sudah sembuh dari pilekmu kemarin? Ah, nggak ada kemarinnya deh. I couldn't be feeling any better today. Lihat, I couldn't be feeling any better. Negatif, better adalah superlatif dari good, ya kan? Good, better, best. Couldn't be feeling any better. Berarti jawabannya yang mana? Ini nggak pakai rumus ya, ini pakai konteks. Aku, I couldn't be feeling any better today. Aku tidak merasa, aku tidak bisa merasa lebih baik hari ini. Berarti apa? Hmm, he's feeling terrific, mengerikan. Kayaknya enggak ya. He C felt, kata. he felt a Ya, lot B. Oh, worse today. Nah ini.
He is not feeling too well today. Tapi ini kayaknya juga benar juga sebentar ya. He is a bit better today. Enggak ya. Jadi antara B sama C. Oke. Tidak Ya. merasa lebih baik. Berarti lebih buruk. Paling buruk. Nah, berarti yang ini kan. D. Worst itu kan eh, bad ya. Bad. Kemudian buruk yang superlatifnya apa ya? Kalau yang komparatifnya apa ya? Komparatifnya saya lupa. Kalau superlatifnya memang worse. Ya, yang B ya. Not feeling too well today. Hmm. Saya mute dulu ya. Oke, coba mungkin ada pendapat. Saya juga ini agak kurang yakin antara B sama C. Kalau yang milih B silahkan dijelaskan. Kalau B kenapa, kalau C kenapa. Any idea? Kalau saya memang eh, condongnya ke worse ya, walaupun ini juga hampir mirip. Karena better itu kan komparatif, sedangkan worse itu adalah superlatif dari bad gitu. Ini memang Bentuk tipis. superlatifnya bukan itu, Bu. Itu Apa? bentuk verb kedua itu worse. Yang superlatifnya WORST, worse. Oh, ini Mm-mm. ini bukan verb adjektif. Ya berarti ini Begitu. worse, worse ini worse gini ya, worst gini ya. Nah, gini ya. Itu yang superlatifnya, yang ketiga. Ini super, yang ini komparatifnya ya. Ini komparatif, ini superlatif. Berarti Mm-mm. Ya betul, itu yang komparatif. bad, worse, worse. Bad, worse, worse. Buruk, lebih buruk, paling buruk gitu kan. Berarti lebih buruk. Ingat ya, ini tadi kan saya nulisnya tidak mutlak 100% ya. Kita harus memahami konteks. Kita harus memahami konteks. Berarti antara B sama C kira-kira yang mana? Not B. feeling B ya. Not feeling Ya, too yang Bravo, well. yang B. Berarti yang B ya. Oke. Sekarang yang nomor 2. What did you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly. Wah, ini ada dua negatif ditambahi ditambahi komparatif ya. Negatif, negatif, superlatif. Kalau bingung berarti cari konteksnya ya. He couldn't have been more unfriendly. Negatif, negatif, positif ya. Nyata berarti dia tidak dapat lebih tidak friendly, tidak ramah. Ya. Tidak dapat tidak ramah itu kan ya. Tidak dapat tidak ramah. Berarti ramah kan ya? Berarti yang A. Nah, he was extremely. Nah, extremely ini adalah untuk more-nya ini ya kan. He was Mm. extremely friendly when he met him. Jadi min kali min plus ya. He couldn't have been more unfriendly. Berarti he was extremely friendly when he met him. Apa ini kok ada sooner-nya juga ini? Enggak ada. Oke, yang A ya. Ini. Kemudian yang nomor 3. Did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable. No one else could have done better. Nah, ini no one else could have done better. Sama dengan contohnya ya, berarti yang mana? Yang Sa- C. Nah, betul, yang C ya. Tidak seorang pun dapat lebih baik daripada dia. Ya. Berarti dia the highest grade. Yang C. Oke. Sebelum kita praktis, kita kembali lagi ya untuk mengingat dulu.
Skill 7 mudah ya. Kita tinggal sinonimnya aja. Ini negatifnya cuma satu ya. Didn't slowly ya berarti artinya quickly gitu kan. Not sad artinya happy. Ini skill 7 masih mudah. Skill 8 agak-agak lumayan karena ada double negatif. Pakai rumus min kali min sama dengan plus ya. Is not impossible. Tidak mungkin berarti artinya mungkin. Gitu ya. Kemudian skill 9. Almost negatif. Almost negatif ini kita pakai konteks ya, nggak ada rumusnya ya. Pakai konteks di mana yang sinonim atau sinonim yang memparafrase yang artinya sama dengan the second speaker. Kemudian yang skill nomor 10 ada negative expression sama komparatif. Mostly jawabannya adalah superlatif. Gitu ya. Oke. Disiapkan headsetnya. Kita akan berlatih kembali. Pulpennya juga. Sebentar. Oke, bisa dimulai ya. Silakan. TOEFL exercise, skills 7 through Tolong 10. di-mute semua ya, pastikan In di-mute this semua. exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Number 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. What does the man mean? Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. What does the man say about his friends? Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean?
Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. What does the woman mean? Oke, kita bahas ya TOEFL nomor 1. exercise, Ini skills saya 7 through lambatin 10. 0,85. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. It's impossible to me to do more. Tidak mungkin untuk aku melakukan lebih lagi. Berarti jawabannya yang apa? Yang A. No? She can try a little harder. Berarti sedikit lebih keras. Padahal ceweknya bilang, intinya ini udah nggak mungkin lagi aku bisa mengerjakan lebih dari ini. Berarti kan sudah mentok itu berarti. Berarti apa? C. Ya, C ya. She's doing the best that she can. Dia sudah melakukan yang terbaik. Intinya, it's impossible to me to do more. Okay. Next. What does the woman mean? Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. Not once on this trip that the bus on time. Not once. Tidak sekalipun ya. Tidak sekalipun bis on trip on time. Berarti apa? Bisnya kenapa? Yang B. Ya. The bus has always been late. Oke, B. next. Yang B ya. B. What does the woman mean? The bus has always been late. Yang B. Sekarang nomor 3. Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the It was barely enough. Tadi sudah ada di sini ya, barely enough on the table. Barely enough. Berarti yang mana? Cukup tapi setelah itu habis. Sama dengan contohnya tadi loh. Contoh nggak bisa bayar bill tadi lah. Berarti yang mana? Ya, ini hampir mirip sama contohnya tadi. Yang C mungkin, Bu. Iya, betul. Yang C ya. Everyone get one serving of soup, but there wasn't enough for second. Jadi kalau orangnya nggak tantuk, apa ya bahasa tantuk ya? Kalau nggak imbuh, nggak menambah lagi ya cukup. Tapi kalau sudah makan semua makan, nggak cukup kalau ada yang nambah lagi ya, barely enough. Oke, kalau tadi kan sama dengan yang membayar bill tadi kan, dia bilang hardly able ya to pay the bill. Jadi bisa bayar tapi habis itu no money left, tidak ada uang yang tersisa. Sama dengan sup ini. Next. woman mean? Sekarang Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. I couldn't want anything more. Aku tidak ingin yang lebih lagi. Aku tidak ingin yang lebih lagi. Nah, kalau ini memang kita harus memahami konteks
for speaker-nya ya. Berarti apa? What does the woman mean? Apakah kamu akan ke Florida itu ya tadi kalau nggak salah? Aku tidak ingin yang lebih lagi. Berarti apa? Yang B. Iya, betul. Yang B. It's Oh, extremely B. important to her to go. Berarti dia memang ingin, sangat-sangat ingin pergi. Ya. Intinya, kalau kita ditanyain, kamu pengen roti nggak? Aku tidak ingin yang lain lagi. Ya, berarti ya mau banget gitu kan ya. Ini agak-agak tersirat gitu ya. Oke, next. Konteksnya ya, konteks. Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. I wouldn't turn it in because kayaknya I didn't finish ya. Kok belum selesai ya tadi ya. Berarti yang mana? Yang D ya. Unfinished. The paper was unfinished. Dia tidak bisa turn in itu mengumpulkan atau submit. What does the woman mean? Yang D ya 5, sekarang 6. Number 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. What does the man mean? Apa? Sylvia sama Tim itu don't care. Neither Sylvia nor Tim doesn't care about the museum modern art. Apa jawabannya? No. Kalau soalnya neither itu pasti jawabannya nggak neither lagi. Tadi kan ditanya jawabannya tuh baik Sylvia atau Tim, mereka sama-sama doesn't care tentang modern art. Berarti Sylvia dan Tim agree in their opinion. Intinya yang D ya. Mereka sama-sama punya opini yang sama, berarti agree in their opinion yang D. Heeh. Sekarang yang D ya. Sama mereka. Terus yang sekarang next nomor 7. Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. They hardly ya, ada negatif ya. They hardly ever work in the afternoon ya kalau nggak salah. They hardly ever work in the afternoon. Berarti yang mana? Hardly tadi almost negatif ya. Berarti yang mana? Ya. Tidak. Coba kita ulangi ya. They hardly ever work in the afternoon. They hardly ever work in the afternoon. Tadi kan ngomongin habis lunch ya. Ya kan? Berarti mereka jarang bekerja setelah afternoon. Setelah lunch berarti. Berarti they don't do much after lunch. Yang B. Ya. Ya. Next, nomor 8. What does the man say about his friends? Sekarang nomor 8. Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable.
The air conditioner never works when it gets warm. The air conditioner never works when it's warm. Jadi AC-nya tidak pernah bisa digunakan, tidak pernah bekerja atau tidak pernah bisa digunakan ketika cuacanya warm atau sumuk apa sumuk atau gerah. Berarti apa? Mohon maaf ini. Yang mana? C ya. Betul ya? The air Di conditioner only works. Jadi the air conditioner only work when it isn't needed. Jadi air conditioner-nya itu hanya bekerja saat tidak dibutuhkan. Gitu. Jadi kayak kebalikannya. Oke, sekarang yang nomor 9. What does the man imply? Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. I've never done worse. I've never done worse. Saya tidak pernah dapat jelek. Tapi ini kan sedih vibes-nya. Coba saya ulangi What ya. does the man Done worse. Actually, I've never done worse. Too bad. Actually, I've never Ada actually-nya, ada actually-nya. Sebenarnya aku belum pernah dapat jelek. Berarti yang A. Betul yang A. He did really poorly. Sebenarnya aku belum pernah loh dapat jelek. Berarti intinya ya berarti dia sekarang dapat jelek gitu ya. He did really poorly. Sedih dia. Terus nomor terakhir. done worse. Sekarang nomor 10. Terakhir. Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. Itu ada n-nya ya. The committee shouldn't ya. The committee shouldn't. Nah, intinya apa tadi? Shouldn't make decision ya. Until kalau intinya tuh kalau nggak ada yang sampai beberapa itu datang gitu ya. Coba saya ulangi lagi ya. Panjang aku nggak iso ngulangi mana? Allahu Akbar, salah. Mana ya tadi? Sebentar. Malah Huawei. Bentar. Kurang satu ya. Bentar. Malah iklan Huawei. Tadi saya mencet apa ya? Histori saya. Oh ini. Oke. Oke. Kita selesaikan. Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided The committee shouldn't have decided the issue when so that the issue many members weren't present. when so many members wasn't present. Jadi seharusnya komite tidak memutuskan ketika banyak yang tidak datang. Berarti apa? What does the woman mean? Bravo. Yang B ya. The committee should wait until more members were present. Jadi harusnya komite itu menunggu sampai lebih banyak anggota datang. Ya, nggak ada couldn't research ya. With so many members present, tadi nggak. Tadi memang tipis banget ya negatifnya. Gitu aja. Oke, I think enough for this night. Insya Allah
We are going to meet again in the next meeting ya, di hari Senin lagi. Kita kurang 2 pertemuan ya, karena program saya program saya kan 8 kali free to full class ya. 8 kali, ini sudah pertemuan ke-6. Jadi kurang 2 pertemuan nanti saya gunakan untuk reading. Karena untuk bulan depan saya kelas lain yaitu IELTS ya. Bagi yang ingin gabung boleh silakan. Baik, kita cukupkan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama. Semoga berkah. Amin.